Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada perkuliahan AEK 3 pada pagi hari ini. Tema yang akan kita angkat adalah peran Muhammadiyah dan Aisyah dalam pendidikan, kesehatan, dan sosial. Ya, topik pembahasan peran Muhammadiyah dalam pendidikan, kesehatan, dan sosial, kemudian peran Aisyah dalam pendidikan, kesehatan, dan sosial. Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Latar belakang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Salah satu faktor internal umat Islam yang menjadi sebab didirikannya Muhammadiyah, kondisi pendidikan Islam yang terbelakang. Adanya sindiran dari kaum inteligensi terhadap umat Islam sebagai umat yang kumuh dan terbelakang. Kondisi ini mendorong KH Ahmad Dahlan untuk mendirikan sekolah agama, di mana pelajarannya merujuk kitab pesantren Islam, sedangkan metodenya dan fasilitasnya menggunakan cara yang dikembangkan oleh Belanda, yaitu dengan menggunakan bangku atau meja dan yang lainnya. Peran Muhammadiyah dalam gerakan pendidikan. Pendidikan yang dirintis oleh Muhammadiyah adalah pendidikan yang berorientasi pada dua hal, yaitu perpaduan antara sistem sekolah umum dan madrasah atau pesantren. Untuk mewujudkan rintisan pendidikannya, Muhammadiyah mendirikan amal usaha, yaitu sekolah-sekolah modern yang mengajarkan keagamaan, mendirikan madrasah pesantren yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum, kemudian mendirikan perguruan tinggi. Untuk menjalankan dan mengelola amal usaha tersebut, maka dibentuk Majelis Pendidikan Sekolah Madrasah dan Pesantren, Majelis Pendidikan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, dan Majelis Pendidikan Kader. Peran Muhammadiyah dalam bidang kesehatan dan sosial. Sejak berdirinya, Muhammadiyah sudah menaruh perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya kaum duafa. Pembagian dan penyaluran zakat fitrah dan mal kepada fakir miskin dan asnaf yang lainnya. Pendirian panti asuhan, panti jompo, dan panti miskin. Pendirian balai kesehatan, poliklinik, rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit umum, kemudian pendampingan terhadap masyarakat kelas duafa agar dapat mandiri. Untuk menjalankan dan mengelola amal usaha tersebut, maka dibentuk majelis dan lembaga. Majelis Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Majelis Pelayanan Sosial, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Majelis Lingkungan Hidup, Lembaga Penanggulangan Bencana. Kemudian di sini peran Aisyah sebagai gerakan pendidikan sosial dan kesehatan. Bidang pendidikan. Aisyah mengembangkan visi pendidikan yang berakhlak mulia untuk umat dan bangsa dengan tujuan memajukan pendidikan formal, non-formal, dan informal, serta mencerdaskan kehidupan bangsa hingga terwujud manusia muslim yang bertakwa, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, cita-cita tanah air, dan berguna bagi masyarakat serta diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai program dikembangkan untuk menangani masalah pendidikan. Saat ini Aisyah telah dan tengah melakukan pengolahan dan pembinaan terhadap 86 kelompok bermain pendidikan anak usia dini, 5.865 taman kanak-kanak, 380 madrasah diniyah, 668 TPA TPQ, 2.920 IGABA, 399 IGA, 10 sekolah luar biasa, 14 sekolah dasar, 5 SLTP, 10 madrasah sanawiyah, 8 SMU, 2 SMK, 2 madrasah aliyah, 5 pesantren putri, serta 29 pendidikan luar sekolah. Aisyah juga dipercaya oleh negara untuk menyelenggarakan ratusan PAUD pendidikan anak usia dini di seluruh Indonesia. Untuk perguruan tinggi, Aisyah memiliki 3 perguruan tinggi. Di sini sudah ada Universitas Aisyah Yogyakarta, Universitas Aisyah di Surakarta, dan Universitas Aisyah di Bandung. Ada 3 AKBID dan 3 Akper. Dengan misi sebagai penggerak terwujudnya masyarakat dan lingkungan hidup yang sehat, Aisyah mengembangkan pusat kegiatan pelayanan dan peningkatan mutu kesehatan masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan. Saat ini Aisyah telah mengelola dan mengembangkan 10 RSKIA, rumah sakit khusus ibu dan anak, 29 klinik bersalin, 232 BKIA atau Yandu, dan 35 balai pengobatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa program kesehatan yang dikembangkan antara lain meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau di seluruh rumah sakit bersalin, balai pengobatan, balai kesehatan ibu dan anak yang dikelola oleh Aisyah, serta menjadikan unit-unit kegiatan tersebut sebagai agen of development yang tidak hanya sebagai tempat mengobati orang sakit, tetapi mampu berperan secara optimal dalam mengobati lingkungan masyarakat.
Aisyah melalui Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup juga melakukan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat dan penanggulangan penyakit berbahaya dan menular, penanggulangan HIV/AIDS dan nafsa, bahaya merokok dan minuman keras dengan menggunakan berbagai pendekatan dan bekerjasama dengan berbagai pihak, meningkatkan pendidikan dan perlindungan kesehatan reproduksi perempuan, menyelenggarakan pilot proyek sistem pelayanan terpadu antara lembaga kesehatan, dakwah sosial, dan terapi psikologi Islam. Bidang sosial. Pemahaman tentang kesejahteraan sosial yang diperjuangkan Aisyah adalah terciptanya suatu kondisi ideal dari tata kehidupan masyarakat yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, yaitu suatu kehidupan bahagia, sejahtera, penuh limpahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian tercipta suatu titik keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah ataupun aspek material dan spiritual. Sejak berdirinya kegiatan kesejahteraan sosial Aisyah telah dimulai dalam bentuk membentuk kaum miskin dan anak yatim. Dalam perkembangan saat ini, program kesejahteraan sosial Aisyah tersistem ke dalam unit-unit kegiatan sosial antara lain kepedulian dan usaha-usaha pelayanan dan penyantunan bagi kelompok masyarakat atau du'afa mustada'afin, pengembangan dan pemberdayaan lembaga-lembaga sosial yang dikelola oleh Aisyah seperti panti asuhan, panti jompo, balai latihan, rumah singgah, dan lain-lain, peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di perkotaan dan pedesaan, pelayanan korban dan penanggulangan bencana atau musibah, advokasi publik yang menyangkut masalah-masalah sosial di berbagai lapisan masyarakat, mengembangkan pola pencegahan dan pemberian bantuan terhadap korban trafficking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan lain-lain. Demikian pertemuan pada kali ini. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.